Ropin tidak hanya dikenal sebagai guru honorer yang mengajar di SDN Lontar 2. Di luar waktu mengajarnya, ia juga menjalankan kegiatan sampingan yang menjadi sumber penghasilan tambahan. Sebuah tambak mangrove di desa Lontar ia kelola sendiri. Lahan itu juga tumbuh dari kegigihan yang dibangun perlahan dari awal dan menjadi bukti jerih payahnya selama bertahun-tahun. Saya karena saya tidak bisa berjualan, tidak bisa berbisnis gitu ya. Saya mengabdikan diri di lingkungan gitu. Karena di Kampung Berangbang ini dampak sosial ininya kan terhadap abrasi gitu ya, sangat kritis sekali. Pertama kali saya menetap di Berangbang ini tahun 2012 itu, berkunjung ke pantai itu tingkatan abrasinya cukup masif ya, sehingga saya peduli terhadap lingkungan. Dan kebetulan di pinggir laut itu pencegahannya itu dengan menanam mangrove gitu ya. Jadi saya melakukan giat di mangrove, dan alhamdulillah pada saat ini ya banyak sekali penggiat-penggiat mangrove yang tergabung gitu ya. Ya dari situ saya juga berpikir awalnya saya nanam mangrove ini untuk menjaga lingkungan sendirilah gitu. Ternyata banyak sekali yang memperhatikan gitu. Yang nggak percaya, cuman ada temen ya Kang Ropin itu hidup ya ketika tinggal di Kampung Berangbang gitu ya. Kalau lagi di kampungnya mah kurang produktif katanya tuh. Nah sekarang Kang Ropin itu ininya dengan mangrove ya, identik namanya gitu. Mangropin katanya tuh ya. Jadi secara tidak disadari sudah melekat dengan nama saya gitu. Mangropin. Bahkan kalau ada yang mencari saya itu ada yang mencari saya itu dengan nama Ropin Mangrove ya, kayak gitu tuh. Oke, jadi untuk saat ini kita sudah ada di wisata mangrove yang ada di daerah Lontar ini, Pak ya. Baik, kalau untuk namanya sendiri ada nama tersendiri nggak nih Pak wisata mangrove? Jadi ini? saya berikan nama Ekowisata Mangrove Jembatan Pelangi gitu. Oke, itu kalau boleh tahu apa Pak unsurnya Pak? Jembatan Pelangi? Ya, jadi karena di tahun 2018 itu ada dari PT PLN yang memberikan CSR berbentuk trekking mangrove ya, jembatan gitu. Trekking itu jembatan gitu ya. Ada yang menginspirasikan udah kita cat warna-warni aja gitu. Oke. Nah, jadi dari cat warna-warni itu yang menginspirasi menjadi namanya nama Jembatan Pelangi itu gitu. Oke, mungkin backgroundnya itu kita tetap wisatanya mangrove. Mangrove. Ya, tujuannya kan mengedukasikan mangrove terhadap masyarakat luas. Agar masyarakat itu mengenal mangrove sehingga bisa melestarikan mangrove tersebut. Dan Jembatan Pelangi merupakan kayak tambahannya ya Pak ya, penguniknya. Gitu. Jadi ikonnya itu jembatan gitu ya, karena trekkingnya ini gitu ya. Baik. Oke, mungkin kita mau lihat ke dalam ya Pak ya, untuk wisata mangrove ya. Wisata itu atau yang berkunjung di sini kami meretribusikan 5.000 ya. 5.000? Ya untuk masuk ke wisata mangrove ini gitu ya. Parkir motor beda lagi, 5.000 lagi. Yang mengelola ini pemuda gitu, pemuda masyarakat
masyarakat Kampung Brambang ini gitu. Ini saung-saungnya gitu untuk istirahat ya. Ini trekking yang pertama dibangun ya melalui CSR Pertamina itu, dan yang sebelah sana itu trekking yang kedua yang dapat bantuan dari Kementerian Kelautan gitu ya. Untuk dari tempat wisata mangrove ini ada berapa jenis mangrove Pak yang bisa ada di sini? Sebetulnya mangrove yang ada di sini banyak ya. Oh banyak. Iya. Kayak ini nih Bintaro. Bintaro. Ya. Wow. Ini mangrove bukan mangrove sejati ya, mangrove ikutan. Nih, Bintaro ini merupakan salah satu jenis mangrove karena dia ini mampu beradaptasi di air asin. Oh, di air Ketika laut. kena air laut juga dia tidak akan mati. Kita lihat karena mangrove itu seperti apa sih jenis-jenisnya itu. Oke. Nah, ini nih jeruju nih. Jeruju. Ya, yang daunnya berduri gitu. Oke, bentuknya tajam ya. Nah, bentuknya tajam, berduri. Oke. Nah, ini mangrove jenis jeruju yang bisa dijadikan teh olahannya itu. Oh gitu. Iya, bisa itu daunnya. Daunannya jadi ya. daun teh. Iya, bisa dijadikan teh. Jadi tujuan saya membuka wisata mangrove itu adalah edukasi mangrove terhadap masyarakat luas, karena mangrove ini banyak masyarakat yang belum tahu gitu. Apalagi orang-orang yang jauh dari pesisir gitu. Orang pesisirnya juga masih awam terhadap mangrove gitu. Apa itu fungsinya gitu ya kan. Ya, sehingga kita perlu menyadarkan lapisan masyarakat agar memperhatikan mangrove gitu. Mengenalkan mangrove ya. Kalau sudah dikenalkan kan kita berusaha untuk menjaga dan melestarikannya gitu. Penanaman masif itu di sini emang yang mangrove sejati atau dibanyakin aja Pak jenisnya? Tergantung permintaannya, tapi karena mangrove sejati itu Rhizopora ini harus ditanam melakukan perlakuan manusia ya. Karena secara alami itu dia tidak tumbuh di sembarang tempat kecuali di indukannya gitu. Oke. Nah, karena memiliki buah secara silindris ya, ketika jatuh ke air itu kan hanyut kemana itu tidak akan tumbuh gitu. Tidak akan tumbuh. Kecuali kita benihkan dan ditanam ke tempat yang baru. Bisa tumbuh secara alaminya paling di indukannya di bawah pohon itu gitu. Oke, yang bisa di Gitu, situ ya. yang jenis Rhizopora ini. Ini untuk sepanjang ini tuh pohon apa ini Pak? Nah, mayoritas di sini saya tanamin Rhizopora karena garda terdepan ya langsung dengan laut gitu ya. Maka saya tanamin yang jenis Rhizopora ini gitu. Oke, berarti sepanjang ini memang udah penuh Ya. dengan Rhizopora. Ya, Rhizopora. Mengapa terlalu rapat? Ya, tujuan kami nanam secara rapat ini tujuannya agar sedimentasinya itu cepat gitu. Ya, agar timbul sedimentasinya cepat. Ya, tujuannya itu kan agar kembali nih tanah kita yang sudah terabrasi tuh. Gitu. Oke, biar ada tanah-tanah Ya, baru yang gitu, menambal kehilangan ya Pak ya. Iya. Oke, berarti kalau untuk Rhizopora ini semua ditanam oleh Bapak? Nah, itu? saya tanam awalnya itu dengan Propagulino ya dibantu orang tua ya, saya tanam di sini gitu. Nah, pas waktu ya saya sholat Jumat ya, saya melakukan sholat sunnah gitu ya. Sebelum melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah itu sholat sunnah dulu gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin saya kecapean atau gimana gitu ya. Ya kayak tidur kayak enggak itu gitu ya. Ada dua sosok laki-laki yang berpakaian jubah gitu ya. Jadi datang ke saya gitu. Nah, tidak mengeluarkan suatu kata apapun gitu. Tiba-tiba ada ombak. Iya, ombak di depan masjid itu gitu. Wah, plus ya, sehingga saya terkaget gitu ya, dan terbangun ya saya akhiri sholat tuh gitu. Nah, dari situ saya merenung tuh. Nah, mungkin ini salah satu jawaban ya dari Sang Maha Kuasa gitu ya, untuk saya ini diberikan tantangan untuk menyelamatkan lingkungan, mungkin seperti itu.
Dan juga saya coba dari situ saya coba gagal, coba lagi. Akhirnya ya saya tanami dengan biji itu ya, dengan biji mangrove itu. Dari awalnya juga saya pesimis ya, karena dapat 2 minggu belum tumbuh daun gitu ya. Nah, dapat 3 minggu belum daun, malah kan kotor kena pasang surut air itunya propagulnya itu gitu. Nah, baru dapat 4 minggu atau 1 bulan itu ada 1-2 yang keluar daun tuh, satu pasang ya tumbuh. Ya ini kebun bibitnya, kebun persemaian ya. Menyemai biji mangrove gitu untuk dijadikan bibit mangrove gitu. Berarti itu sebutannya persemaian ya? Nah, iya. Kita nyemai dulu kan, nyemai supaya jadi bibit. Mas. Ini yang apa? Yang bibit rhizopora itu atau bakau ya, tanamin. Yang rhizopora berarti Pak ya? Ya, yang rhizopora itu. Sebagai mangrove sejati. Iya. Sekali ini tuh berapa Pak? Satu barisnya ini 8.000. 8.000? Ya. Wow. 8.000 biji ya. Hanya kalau ditanam kayak gini nih, sebetulnya 2 hari itu sudah berkecambah sebetulnya. Oh iya, dalam 2 hari setelah penanaman itu. Cuman ketika keluar daun itu proses yang waktu yang lama. Satu helai daun itu atau satu pasang itu 1 bulan. Bisa 1 bulan? 1 bulan. Buat 1 helai itu? Iya. Berarti kalau untuk sampai gedenya itu perlu berapa tahun Pak ya? Ya itu kalau besar mah ya tergantung sih gitu, beberapa tahun ya. Ini aja ini sejak 2013 berarti sekitar 12 tahun ya. 12 tahun biar itu sebesar ini Pak ya? Iya, sebesar itu. Indonesia itu, mohon maaf ini ya, Indonesia itu negara yang paling terkaya di dunia. Itu prinsip saya. Pokoknya Indonesia adalah negara yang paling terkaya di dunia. Belanda datang ke Indonesia, apa yang diberikan gelarnya? Jamrud Khatulistiwa. Jamrud itu digunakan oleh bangsawan pada waktunya. Nah, yang sehingga nilainya itu sangat tinggi. Nah, itu Belanda. Kus plus. Lautan itu bukan air laut, susu, kolam susu. Ya kan? Nah, yang bodoh itu apa? Apa yang miskin di Indonesia, yang miskin itu apa? Kitanya yang bodoh. Tidak bisa menggali kekayaan alam di Indonesia. Jadi sumber daya kita lah yang sangat bodoh. Nah, saya terus melakukan edukasi di dunia pendidikan terhadap anak-anak agar mereka itu terbuka pikirannya untuk mampu menggali potensi alam yang ada di negara kita.